Halo, ini adalah konten cerita horor pertama aku. Dan selamat bergabung untuk kalian. Bagi kalian yang suka dengan channel aku, make sure untuk subscribe, like, and comment. Dan kalian juga boleh share ke teman-teman kalian. Oke, let's start it. Jadi dulu itu rutinitas di keluarga aku itu ada kayak liburan semester per semester. Dan biasanya itu kan liburan semester ke pantai, ke air terjun, atau ke candi kayak gitu kan. Cuman liburan kali ini tuh berbeda banget karena mama aku tuh milih location yang menurut aku nggak logis banget ya untuk anak-anak, karena lokasinya itu ada di Gunung K di Jawa Timur. Aku sebutnya Gunung K aja ya. Mungkin kalian banyak yang tahu Gunung K itu di mana karena itu lumayan terkenal banget dengan rumor pesugihannya. Oke, jadi kita tuh berangkat sampai aku langsung cerita sampai sana aja ya. Jadi perjalanan terus sampai sana itu sekitar jam 2 atau jam 3-an, lumayan sore gitu. Dan kita itu aku nggak ada mikir ke horor ya. Jadi awal mula mama aku milih tempat itu tuh aku nggak tahu alasannya apa, cuman banyak komplain, banyak masukan dari kayak bully aku, om aku tuh banyak yang komplain, kenapa sih di situ kan tempat ini. Cuman aku namanya anak tuh kayak ya udah gitu aja, nggak mau tahu gitu kan. Oke, kita berangkat kebetulan sampai sana jam 2 sampai jam 3, lumayan agak sore gitu kan. Terus habis itu kita kayak menuju ke tempat lokasinya, cuman aku nggak tahu lokasinya itu nanti kayak apa atau apa. Cuman pikiranku tuh kayak ya udah kayak piknik biasanya, kayak lokasi yang kayak biasanya aja gitu kan, nggak ada yang mikir aneh-aneh. Dan kita tuh lewat menuju lokasinya tuh kita ngelewatin kayak jalan di pantai gitu loh. Nanti aku kasih gambar di sini. Jadi jalannya itu kayak pantai, dimana samping kanan dan kiri tuh banyak orang yang jualan aksesoris, banyak jualan oleh-oleh kayak gitu. Jadi kita jalan ke situ lumayan agak jauh ya, karena aku tuh waktu itu ngerasa capek banget. Tapi pas sampai di sebuah gapura, aku nggak tahu gapura itu gapura yang terakhir atau yang nomor berapa. Pokoknya ketika kita melewati gapura itu tuh beda banget. Bedanya juga kenapa? Itu apa ya? Itu tuh bener-bener suhunya itu beda banget, sampai aku tuh bedain kesini keluar terus masuk gapura lagi. Dan di luar gapura itu panas banget, yang kita jalan capek itu kan, itu panas banget. Dan ketika kita masuk ke gapura itu sumpah wah, dingin banget, kayak gimana ya, kayak kita masuk ruangan ber-AC gitu loh. Oke, karena kita banyak main-main di gapura itu, keluar masuk dan kayak kita ngetes gitu kan, main-main sama adik aku. Akhirnya kita fokus masuk ke pasar itu. Jadi seperti yang aku ceritain sebelumnya, kalau misalnya perjalanan kita tuh selalu dikelilingin oleh pasar. Jadi pasarnya tuh kayak orang jualan, kanan kiri ada orang jualan aksesoris, ada orang jualan oleh-oleh kayak gitu. Jadi pas kita masuk ke dalam itu, suasananya, jadi yang awalnya di luar gapura itu panas banget, tapi di dalam ini tuh gelap banget, kayak banyak kabut gitu loh. Dan aku tuh kayak ngerasa nggak nyaman banget ya di sini waktu itu, kayak gelisah, kayak sumpah, kayak sesak gitu loh. Jadi pas masuk ke dalam situ aku agak nggak tenang. Terus tibalah, aku nggak tahu ya tujuan mama aku kesini, dan kita tuh kayak mampir gitu di warung pojok. Aku nggak tahu itu warung siapa, tapi mama aku ternyata kenal sama orang warung situ. Dan mama aku tuh cerita, ini dulu tuh teman nenek gitu kan, aku cuma jawab oh ya. Dan itu pun nggak lama kan kita ngobrol-ngobrol ya. Terus akhirnya kita lanjut ke masjid, dan masjid itu tuh desainnya, arsitekturnya tuh desain Chinese gitu kan. Jadi mungkin yang buat itu Chinese. Dan pas kita mau sholat di masjid itu, pas aku mau wudhu di tempat wudhu itu,
suasananya lebih mencekam lagi karena baunya itu kayak bau minyak apa gitu kan, yang buat orang spiritual gitu. Aku tahu minyak itu sih karena banyak aku nyium orang-orang spiritual tuh sering pakai minyak itu. Aku lupa nama minyaknya tuh apa, kalau nggak salah tuh minyak Japaron apa sih kalau nggak salah ya. Tapi kalian kalau misalnya tahu, kalau kalian bisa benerin, kalian bisa komen di bawah minyak apa. Terus abis itu kita ketemu sama juru kunci, tapi waktu itu kita pisah ya sama om aku. Jadi om aku kita ada kayak dibagi gitu, kita pencar, dan aku sama mama aku kalau nggak salah, sama mama aku sama adik-adik aku kalau nggak salah, itu kita ikut juru kunci. Dan juru kuncinya nunjukin ke tempat yang kayak belakangnya masjid gitu kalau nggak salah nih. Nah itu tuh katanya dibuat orang di situ untuk meminta permohonan. Kalian tahu nggak sih orang di situ tuh minta permohonan tuh, jadi mereka itu nempelin kepalanya itu ke tembok itu terus buat permohonan. Dan waktu itu tembok itu tuh warnanya tuh sampai coklat banget. Barusan aku kayak ngerasa dejavu gitu, kayak aku pernah ngalamin kayak ini, dan aku tuh takut banget karena ini tuh salah satu pengalaman yang buat aku kayak traumatik banget ya kan. Cuman aku pengen share ke kalian karena mungkin ada beberapa hal yang teman-teman aku nggak tahu. Oke, let's start. Untuk kalian yang tahu tentang Gunung K ini, pasti kalian tahu lah ya Gunung K ini gunung apa. Apalagi yang di daerah Jawa Timur pasti tahu. Kalian juga boleh komen di bawah untuk nambahin cerita aku ini karena aku juga agak sedikit lupa. Lanjut lagi, kita balik lagi ke tembok itu tadi kan. Nah pas di tembok itu tadi kan juru kuncinya kan cerita tuh kalau misalnya ada beberapa orang tuh yang deketin tempelin kepalanya di situ sambil membuat permohonan gitu, dan sampai temboknya itu warnanya tuh udah coklat gitu. Dan terus kita jalan-jalan lagi. Aku agak-agak inget sih, dia tuh kayak berantakan banget gitu kan. Terus juru kuncinya itu bilang kalau misalkan minggu lalu Nyi Blorong itu habis berantakin tempat ini. Nah itu yang bikin aku kayak creepy banget, takut. Itu kan zaman dulu mana ada anak-anak yang gak kenal sama Nyi Blorong. Oke, terus habis itu jadi jalan-jalan itu aku lupa ya dibawa kemana lagi. Cuman kita tuh kayak mau balik pulang. Akhirnya kita tuh yang aku inget nextnya kita lanjut ke pasar yang aku bilang tadi, yang rame, yang banyak orang jual aksesoris, orang jual oleh-oleh gitu kan. Kita masuk, tapi pasarnya itu posisi nggak jauh dari tempat aku tadi itu, jadi kayak di agak depannya gitu, tetap di di gapura yang tadi. Terus mama aku tuh beli tanaman. Nah tanaman mamaku itu apa ya, bambu air kalau nggak salah tuh. Kalau sekarang sih aku taunya bambu air, kalian pasti tahu bambu air, terus yang diikat-ikat pakai pita merah gitu, pita merah, jadi diikat gini. Terus ada lagi kalau nggak salah bibit kenongo kalau nggak salah, iya bibit bunga kenanga. Tahu kan bunga kenanga? Kalau di Jawa itu kenanga itu kita sebutnya kenongo aja lah ya. Kalau di Jawa itu kan namanya kenongo. Nah kenongo itu biasanya dipakai untuk ziarah ke makam. Habis itu untuk sesajen. Kalau misalnya kita Idul Fitri atau apa tuh pasti air putih di gelas gitu dimasukin bunga kenanga itu sama kantil biasanya gitu kan, untuk sesajen kayak gitu. Kalau tradisi Jawa sih biasanya sering berkaitan sama kenongo itu. Nah habis itu kita kan pulang kan dari situ. Cuman kesannya tuh kayak nggak enak gitu loh. Kita pulang itu kayak setiap jujur aku selama di tempat itu tuh rasanya kayak ketakutan banget, kayak sesak banget dada, terus kayak pengen pulang, nggak nyaman banget gitu. Terus habis itu oke,
habis beli oleh-oleh, habis beli macam-macam. Kayaknya aku waktu itu nggak beli oleh-oleh ya, karena nggak tahu, aku lupa, kayaknya aku nggak beli deh, karena apa yang aku pengen di situ kayak nggak ada, kayak aku nggak tertarik banget gitu lah, kayaknya aku nggak tertarik banget di situ. Jadi kita pulang tuh, kita menuju perjalanan pulang, kita jalan lagi, kita sampai ke parkiran. Nah, sampai di parkiran itu baru kita makannya di parkiran, di mobil. Terus habis makan kita jalan pulang, itu udah malam banget, sekitar jam 5 kalau nggak jam 6 ya. Pokoknya kita tuh kan, itu kan aku ingetnya itu kalau misalnya ke situ dia kayak lewatin sawah, lewatin kayak hutan gitu kan. Nah itu kan kita lewatin hutan. Nah disitulah kita cerita semuanya. Aku cuman pendengar ya, jadi om aku, bule, mama itu pada cerita gini. Jadi kan itu kita berpencar kan. Dan selama berpencar itu om aku, sepupu mamaku itu, dia ketemu sama orang. Om aku diginiin. Jadi om aku tuh diginiin, kamu mau nggak lihat apa yang ada di sini gitu. Om aku ditawarin itu, cuman dia bilang nggak bayar kok, dia bilang gitu. Namanya cowok ya kan, zaman dulu kan om aku tuh masih lajang, jadi kayak menantang gitu loh. Ya udah itu mau aja dia. Jadi entah diapain dia nggak tahu ya kan, sama orang itu dibukakan mata batinnya itu, dan ternyata jadi perbedaan suhu antara gapuro sebelumnya itu sama gapuro yang dingin banget itu. Disitulah pintu masuk oke. Aduh jadi creepy banget. Takut. Jadi om aku tuh dibukakan mata batinnya itu kan, kayak dibuka gitu kan. Terus dia itu langsung ngeliat banyak banget orang di situ pada minta tolong. Dedekan aku cerita. Jadi kata om aku, orang-orang banyak anak kecil, kakek-kakek, mbak-mbak, pokoknya dari usia kecil sampai tua itu di situ minta tolong. Dia tuh banyak, kayak kalau di dunia nyata itu kayak orang pengemis gitu loh, orang ngemis, terus orang yang sakit nggak bisa jalan kayak gitu. Jadi mereka tuh banyak minta tolong. Dan di depan masjid Chinese yang aku ceritain itu, di situ kan ada kayak pohon beringin banyak. Di situ mah banyak mbak-mbak guys. Gak mau cerita, aduh rasanya kayak gak mau cerita. Takut banget. Dan di situ ada mbak-mbak banyak banget kata om aku. Dan ternyata bukan om aku aja yang ngerasa gini tuh. Aku takut. Jadi ternyata tuh hampir semua dari keluarga aku yang pergi ke situ, kecuali aku sama adik-adik aku nggak tahu, aku cuma ngerasa kayak creepy, kayak takut gitu. Tapi aku rasa adik aku enggak ya, karena dia tuh sempat belanja mainan, sempat belanja ini tadi, fun aja gitu loh. Namanya adik aku kan masih kecil ya, kalau nggak salah masih TK gitu, jadi nggak berasa apa-apa kayaknya. Oke. Lanjut lagi. Jadi ketika kita pulang itu kan udah cerita semuanya itu kan, dari om aku, dari mama aku, dari bule aku, semua pada cerita semua. Aku tuh kayak ya Allah gitu kan, kenapa ke situ sih mah gitu, kenapa situ sih mah gitu kan. Dan pulangnya dears, kita tuh pulang gimana ya, kayak kita tuh kayak main ke tempat yang ada malingnya, terus kita pulang tuh
tetap diintai sama malingnya gitu, jadi malingnya tuh kayak ngikut sama kita gitu loh, dan pulang itu rasanya kayak ada yang diikutin. Itu aku, dan aku nggak berani cerita. Oke, dears, itu baru intronya aja di Gunung K. Bakal ada part 2 yang nyeritain setelah pulang dari Gunung K apa aja sih yang aku rasain. Oke, tonton terus di part 2.